Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dan Bapak penguji, perkenalkan nama saya Sarah Dian Pitaloka dengan NIM 21105000769. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Current Ratio dan Debt to Equity Ratio terhadap Return on Asset pada sektor kosmetik dan keperluan rumah tangga periode 2018 sampai 2024. Pada bagian latar belakang, industri kosmetik dan barang keperluan rumah tangga menunjukkan pertumbuhan signifikan dengan tingginya tingkat permintaan ekspor dan domestik yang menjadikan sektor ini merupakan sektor yang menarik bagi para investor. Ibu dan Bapak penguji bisa melihat data yang sudah saya tampilkan. Data tersebut data yang menunjukkan fluktuasi antara ROA, CR, dan DER pada tahun 2018 sampai 2024. Dan ROA terendah itu ada pada PT Martina Berto pada tahun 2021 dengan minus 21% dan yang tertinggi itu ada pada PT Unilever pada tahun 2018 dengan 0,45%. Untuk research gap pada penelitian saya adalah adanya hasil penelitian yang tidak konsisten dari studi-studi sebelumnya mengenai pengaruh current ratio dan debt to equity ratio terhadap return on asset. Beberapa studi menemukan pengaruh signifikan, sementara yang lain tidak. Hal ini memicu kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut dalam konteks perusahaan manufaktur, subsektor kosmetik, dan keperluan rumah tangga. Pada slide selanjutnya, di sini ada rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah current ratio berpengaruh secara parsial terhadap return on asset pada subsektor kosmetik dan keperluan rumah tangga yang terdaftar di BI periode 2018 sampai 2024? Yang kedua, apakah debt to equity ratio berpengaruh secara parsial terhadap return on asset pada perusahaan subsektor kosmetik dan keperluan rumah tangga yang terdaftar di BI periode 2018 sampai 2024? Dan yang ketiga, yang terakhir, apakah current ratio dan debt to equity ratio berpengaruh secara simultan terhadap return on asset pada sektor kosmetik dan keperluan rumah tangga yang terdaftar di BI periode 2018 sampai 2024. Untuk slide selanjutnya ada bagian metodologi penelitian. Jenis penelitian yang saya ambil adalah kuantitatif dengan populasi seluruh perusahaan subsektor kosmetik dan keperluan rumah tangga yang terdaftar di BI. Sampelnya dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria terdaftar di BI periode 2018 sampai 2024, mempublikasikan laporan keuangan lengkap dan menggunakan mata uang rupiah yang terdiri dari 6 perusahaan dengan jangka waktu 8 tahun. Pada slide selanjutnya di temuan penelitian, pada penelitian ini hasil yang telah saya uji, yang pertama ada statistik deskriptif. Yang pertama ada ROA dengan min 0,071, lalu ada CR dengan min 2,3948, DER dengan min 1,1981. Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga variabel memiliki tingkat sebaran yang cukup bervariasi, namun nilai min masih dalam batas wajar. Statistik ini tidak memiliki kriteria khusus untuk lolos atau tidak, hanya memberikan gambaran awal data. Uji selanjutnya di sini ada uji Chow. Uji Chow-nya dengan nilai F-nya 9,2711, value-nya 0,0000. Kriteria dari uji Chow-nya, jika P lebih kecil dari 0,05, maka model FEM lebih baik dari CEM. Nah, hasilnya itu memenuhi kriteria, maka yang digunakan adalah FEM atau Fixed Effect Model.
Lalu ada uji Hausman, di sini dilihat bahwa chi-square-nya 3,5845 dengan value-nya 0,1666. Kriterianya jika P lebih besar dari 0,05, maka model rem lebih baik dari VEM. Nah, hasilnya di sini hasilnya memenuhi kriteria, maka yang digunakan adalah rem. Lalu ada uji Lagrange multiplier atau LM. Bergedetagan value-nya itu 0,000. Jika kriteria P lebih kecil dari 0,05, maka rem lebih baik dari CEM. Hasilnya di sini memenuhi kriteria, maka yang digunakan adalah random effect model atau REM. Lalu di sini ada uji normalitas. Beranya itu di sini 0,6182, value-nya 0,7341. Kriteria dari uji normalitas itu adalah kalau P lebih besar dari 0,05 maka terdistribusi normal. Nah, hasilnya di sini memenuhi kriteria residual berdistribusinya itu normal. Lalu ada uji multikolineritas, kolerasi antara CR versus DAR atau current ratio versus depth to equity ratio, yang mana nilainya min 0,5066. Kriterianya jika korelasi lebih kecil dari 0,90 maka tidak terjadi multikolineritas. Nah, hasilnya di sini tidak ada multikolineritas. Lalu ada uji heteroskedastisitas. Value dari CR-nya itu di sini bisa dilihat 0,2757, value DAR-nya 0,8065. Kriteria dari heterokedastisitasnya, jika P lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, di sini hasilnya itu tidak ada heteroskedastisitasnya. Lalu ada autokorelasi atau uji autokorelasi. DW-nya itu 1,7896. Kriterianya jika DW berada di antara DU dan 4 DU maka tidak ada autokorelasi. Hasilnya di sini tidak ada autokorelasinya. Lalu di sini ada uji regresi linear berganda atau REM. CR-nya dengan value-nya P 0,7132 dan value-nya 0,2193. Kriterianya jika P lebih besar dari 0,05 maka tidak signifikan. Di sini hasilnya itu hasil tidak memenuhi kriteria atau tidak signifikan secara parsial. Lalu ada uji uji simultan. F-nya itu 0,9707 dengan value-nya 0,3866. Kriterianya jika P lebih besar dari 0,05 maka tidak signifikan secara simultan. Di sini hasilnya itu tidak memenuhi kriteria, yang artinya tidak signifikan secara simultan. Lalu ada uji koefisiensi determinasi. Adjustnya di sini min 0,0012. Kriterianya nilai mendekati 1 berarti baik. Nah, hasilnya tidak memenuhi kriteria. Model tidak mampu menjelaskan variasi ROA secara optimal. Untuk kesimpulan pada presentasi kali ini, yang pertama ada current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, lalu ada DAR tidak berpengaruh terhadap ROA, dan secara simultan CR dan DAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Pada sektor kosmetik dan keperluan rumah tangga yang terdaftar di BI, hal ini ditunjukkan oleh nilai adjust R-square yang sangat rendah, mengindikasikan bahwa model regresi belum optimal dan faktor lain mungkin lebih berguna.